Hai, oke. Di sini kali ini saya akan mengulas tentang novel yang berjudul I Want to Die But I Want to Eat Tteokbokki. Sebelum itu, nama saya Muhammad Kusmawardana, MPM 233111009 dari kelas SI 23B. Di sini saya akan mengulas sebuah novel yaitu uh, ini tentang tugas dari mata kuliah Bahasa Indonesia yang dosen pengampunya adalah Pak Gufron. Oke, jadi buku ini merupakan buku novel yang berasal dari Korea Selatan, lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Buku ini berisi catatan Baek Sehe, penulis, yang menjalani terapi dan konsultasi dengan psikiaternya. Oleh karena itu, tak heran jika saat membuka buku ini, kita akan menemukan bahwa sebagian besar dialog terjadi antara Baek Sehei dan sang psikiater. Nah, jadi sinopsis dari novel ini yaitu di awal buku, kita diperkenalkan dengan segala emosi tokoh utama yang mengalami kehilangan minat serta ketertarikan akan hal-hal normal yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Seiring berjalannya waktu, Baek Sehe merasa semakin buruk dan mendapat dirinya semakin tidak mampu memenuhi tuntutannya. Menjadi semakin tidak produktif dan selalu membandingkan dirinya dengan orang lain. Masih banyak emosi lain yang bercamuk dengan diri sang tokoh utama, sehingga membuat pembaca memahami konflik internal yang sebenarnya terjadi. Pada suatu saat, Baek Sehe merasa tidak mampu mengatasi masalahnya dan mencari bantuan profesional. Baek Sehe merupakan rupanya menderita disitimia yang mirip dengan depresi jangka panjang. Nah, jadi kita bakal memasuki alurnya. Jadi alur ceritanya ini yaitu Baek Sehe akan bangkit dan berjuang melewati masa-masa tersulit dalam hidupnya. Baek Sehe melanjutkan pengobatannya di mana ia menulis banyak percakapan di buku ini. Percakapan sederhana ini sangat membantu Baek Sehe berpikir dengan cara baru. Agar kita bertahan dan berkembang, Baek Sehe memutuskan untuk mencari aktivitas yang bisa sedikit meringankan dan menghilangkan kepenatannya, yaitu menulis di blog pribadinya. Tulisan itu tak lebih dari pengalaman percakapan yang membuat hati Baek Sehe merasa jauh lebih baik saat membacanya kembali. Melalui percakapan dan seluruh pemikiran Baek Sehe, ia menemukan beberapa hal menarik bahwa ada saat di mana ia merasa sangat sedih dan tidak berguna. Bahkan ia merasa ingin mengakhiri hidupnya. Semangkuk tteokbokki, kue beras yang berasal dari Korea Selatan, kesayangannya terlintas di benaknya. Membayangkan makan tteokbokki saja sudah menghangatkan hatinya dan membuatnya sedikit bahagia saat membayangkan betapa lezatnya makanan itu. Satu hal yang lucu ia temukan adalah semangkuk tteokbokki pedas bisa meredakan depresinya. Di sini Baek Sehe mencatat bahwa sepertinya selalu ada hal sederhana dalam kehidupan kita yang dapat membawa kebahagiaan. Oke, jadi di sini kita lanjut dengan alur yang keduanya. Mungkin yang dia lakukan hanyalah mencintai dirinya sendiri. Bagi Baek Sehe, semangkuk tteokbokki adalah kebahagiaan dan cara untuk mencintai diri sendiri. Tteokbokki juga menjadi makanan favorit penulis dan selalu bersamanya saat menulis semua rangkuman diskusi yang ada di blog pribadinya. Dengan kata lain, Baek Sehe mengajak kita untuk melihat sekeliling kita
bahwa mungkin masih banyak kebahagiaan kecil yang bisa membuat hari orang menjadi lebih menyenangkan dan patut kita syukuri. Nah, kita masuk dalam kelebihan dari buku yang berjudulkan I Want to Die But I Want to Eat Tteokbokki. Nah, jadi di sini kelebihannya yaitu sebagai buku motivasi, buku karya Baek Sehe ini bisa dikatakan memiliki keunikan yang menjadi daya tarik tersendiri. Mulai dari judulnya yang terkesan menggelitik, juga isi dalam buku yang rupanya memiliki pesan yang amat baik buat diri kita sendiri, agar diri kita sendiri itu bisa mencintai diri kita sendiri dan tetap produktif dalam melakukan suatu hal yang positif untuk diri kita sendiri pastinya. Nah, bahkan isu yang diangkat dalam buku ini juga sangat familiar dan mungkin ada banyak dari pembaca yang merasa relate dengan emosi yang dipaparkan sang penulis. Dalam bukunya ini, lebih dari itu, buku bercover pink ini juga memiliki penggalan dialog percakapan yang merupakan dialog nyata dari Baek Sehe dan sang psikiater. Dari penggalan dialog pendek inilah yang justru menjadi poin penting dan menarik yang bisa membuka cara pandang kita yang baru. Buku ini berhasil membuat para pembacanya melihat dunia dari sisi yang jauh lebih dekat. Melalui buku Baek Sehe memberi tahu kita bahwa tidak apa menjadi berbeda, tidak masalah untuk tidak baik-baik saja, dan tidak harus membandingkan diri orang lain kepada diri kita sendiri. Sebab kita sendiri sebenarnya juga tidak benar-benar tahu apa saja yang terjadi pada orang lain. Bisa jadi mereka juga sedang tidak baik-baik saja. Bahkan ada banyak kebahagiaan yang bisa didapatkan bahkan dari semangkuk makanan yang selama ini dia makan. Oke, kita sudah membahas tentang kelebihan dari novel ini yang bercover pink ini. Nah, jadi kita sudah memasuki mengenai kekurangan dari novel ini. Jadi, kekurangan dari novel ini yaitu karena buku ini lebih cenderung sebagai catatan pengobatan antara pasien dan psikiaternya, sehingga akan menemukan beberapa istilah-istilah kedokteran yang agak sulit dipahami bagi mereka yang tidak berkecimpung di dunia serupa. Bahasa yang digunakan terkadang cukup sulit untuk dimengerti. Beberapa kata juga tampak memiliki makna yang sedikit ambigu. Hal ini disebabkan karena sebagai buku terjemahan, ada beberapa kata yang mungkin masih sulit diartikan. Akan tetapi, hal tersebut tidak mengurangi makna yang ingin disampaikan oleh penulis pada para pembacanya. Sehingga secara keseluruhan, inti dari buku ini tetap tersampaikan dengan baik. Yang mengalami masa yang lebih sulit, maka dari itu hal yang kita perlukan saat sedang dilanda kesedihan hanyalah rasa syukur. Jadi kita harus bersyukur ya guys. Artinya sebagai manusia kita sedang ditempa hal yang wajar, dan oleh karena itu kita perlu terlalu memupuk diri dan berlarut dengan emosi negatif ini. Alih-alih sedih, ada baiknya kita mengingat hal sederhana apa yang bisa membuat kita tertawa. Jika hal tersebut dirasa masih sulit, mintalah bantuan orang yang kamu percayai untuk membantu meringankan beban sehingga kamu bisa menemukan kebahagiaan sekecil apapun itu. Nah, jadi guys, di sini kita bisa tangkap dari novel ini yang bercover pink ini, kita itu harus tetap melakukan hal-hal positif yang produktif, apapun itu yang bisa membuat diri kita
itu agar diri kita tuh cinta kepada diri kita sendiri, menyayangi diri kita sendiri. Nah, ketika kita menyayangi diri kita sendiri, pastinya kita akan terjauh dari rasa-rasa sedih, rasa-rasa terpuruk, dan lain-lain. Jika hal tersebut sudah uh, membuat kalian sangat terpuruk dan susah untuk dihilangkan, ikutilah caranya baik saya, yaitu dengan cara mendatangi psikiater yang dibutuhkan untuk dalam diri kita sendiri. Nah, jadi itu saja yang bisa saya sampaikan dari novel ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.